Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Mengecilkan Dosa, Jangan ya Dek ya. Bahan bacaan kita terambil dari Kejadian 4 sampai dengan 7. Salah satu bagian ayat firman Tuhan yang begitu kuat menggambarkan keberdosaan kita, bagian ini adalah kata-kata dari Sang Pencipta yang berduka atas apa yang dilakukan dosa terhadap dunia dan manusia yang diciptakannya menurut gambarnya. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan menyesalah hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, baik binatang melata maupun burung-burung di udara, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka. Kejadian 6 ayat 5-7. Sangat mengerikan, bukan? Satu penjelasan yang menghancurkan tentang sifat dosa yang mengerikan. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Disinilah kita disadarkan bahwa hati adalah pusat kendali dari pribadi seseorang. Maka selalu niat hati selalu jahat. Artinya, kendali dosa atas hidup manusia itu bersifat total dan tidak dihindarkan. Seberapa burukkah dosa itu? Dosa adalah kejahatan yang tidak terhindarkan, yang hidup di dalam hati setiap orang yang pernah menarik nafas. Sekarang, berhentilah dan biarkan diri Anda bergidik untuk melihat kuasa kemarahan Allah atas dosa, sehingga ia memutuskan untuk melenyapkan umat manusia dari muka bumi ini. Hari ini ingatlah betapa sangat menyedihkan jika kisah Alkitab berakhir di sini. Namun kabar baiknya adalah kata pertama yang mengikuti Kejadian 6 ayat 7 adalah kata tetapi. Artinya, penghakiman tidak akan menjadi akhir dari cerita. Allah tidak akan meminimalkan dosa. Dia tidak akan berpaling dari kejahatan. Namun, melalui Nuh, ia akan mengulurkan belas kasih-Nya dan mengumpulkan umat perjanjian, dan melalui mereka ia akan membangkitkan seorang penebus. Dalam kisah Nuh, murka Allah terhadap dosa dan belas kasihan Allah terhadap orang-orang berdosa saling berpelukan. Apa yang ditulis di sini menjadi petunjuk yang jelas tentang salib yang akan datang, di mana kemarahan Allah terhadap orang-orang berdosa mendorong Yesus ke atas kayu salib, dan kasih karunia Allah kepada orang-orang berdosa yang membawa Yesus juga ke atas kayu salib. Di kayu saliblah Yesus Kristus, murka Allah terhadap dosa dan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berdosa berpelukan, dan sampai hari ini adalah kabar yang terbaik. Kabar baik inilah yang dapat mengubah hati kita. Penebusan adalah tempat di mana kemarahan Allah terhadap dosa dan kasih karunia-Nya terhadap orang yang berdosa bersatu padu. Kabar baik yang menolong kita untuk tidak meminimalisir dosa, mengecilkan dosa kita. Sebaliknya, kita akan menghargai, mencari, merayakan kasih karunia Allah yang mengampuni, mendamaikan, mengubahkan, dan membebaskan. Amin.